Zahir, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Saya Hafizah Hirani. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai praktikum 4 Data Mining, yaitu tentang data preprocessing. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai missing value, di mana di sini kita mempunyai data mengenai curah hujan dalam 12 bulan atau setahun, yang dimana di dalam data ini ada kolom bulan, curah hujan, kecepatan angin, suhu, kelembapan, dan lama penyinaran. Nah, di dalam data ini juga seperti yang kita lihat, pada bulan November ini terdapat missing value. Nah, bagaimana memproses datanya? Langsung saja kita bahas. Hal yang pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah import randas. Selanjutnya, kita akan membuat variabel curah hujan, yang dimana di sini kita akan membaca file Excel yang tadi. Lalu kita coba untuk print curah hujannya. Nah, di sini muncul data curah hujan, yang dimana di sini menunjukkan bahwa ini adalah missing value. Nah, selanjutnya di sini kan datanya hanya ada 12. Nah, bagaimana ketika data itu besar dan kita ingin mengecek apakah ada missing value? Nah, maka kita memberikan perintah seperti ini. Kita memanggil variabelnya, kemudian titik is null, yang di sini gunanya adalah untuk melihat apakah ada missing value di dalam data yang besar. Nah, di sini jawabannya adalah true. Seperti yang kita ketahui, di sini ada missing value. Nah, ini sangat berguna ketika datanya itu jumlahnya besar dan kita harus mengecek apakah ada missing value. Jadi kita tinggal memberikan perintah seperti ini. Kemudian untuk mengisi missing value ini, kita bisa menggunakan namanya rata-rata. Lalu sebelum melakukan hal tersebut, kita bisa mengecek terlebih dahulu rata-rata dari semuanya. Nah, dapat terlihat di sini rata-rata dari mulai curah hujan, kecepatan angin, suhu, kelembapan, dan lama penyinarannya. Lalu, bagaimana kita menjadikan rata-rata ini bagian dari missing value yang akan kita isi? Nah, caranya kita membuat dulu variabel namanya misalnya curah hujan 1 itu sama dengan curah hujan. Kita panggil variabel tadi dot, ini fill na ini gunanya untuk mengisikan kita isikan di sini data ini, kita pindahkan agar ia bisa mengisi missing value yang ada di data sini tadi. Nah, ini perintah ini kita sekali lagi kembali. Nah, untuk mengeceknya kita bisa print curah hujan 1. Nah, kita dapat melihat bahwa pada bulan November ini datanya sudah terisi dengan isian itu rata-rata yang sudah kita cari tadi. Contoh yang selanjutnya masih dengan missing value. Kalau tadi kita ingin mengisi missing value-nya itu dengan rata-rata, kita juga bisa mengisi missing value-nya itu dengan median, dengan memberikan perintah seperti ini. Lalu kemudian kita run. Nah, di sini muncul median dari data yang ada.
Nah, untuk selanjutnya, untuk mengisikan missing value ini dengan median, caranya masih sama dengan yang min tadi, dimana di sini kita isikan dengan median, putaran, lalu pun curah hujan. Nah, di sini datanya sudah berubah lagi mengikuti median yang ada di sini. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai rescaling data dengan menggunakan min-max. Hal yang pertama yang harus kita lakukan tentunya mengimport berbagai macam library yang dibutuhkan. Juga termasuk fungsi min-max. Selanjutnya kita mempunyai variabel data, yang mana di sini kita akan membaca sebuah file CSV yang isinya adalah tentang data belanja. Lalu kita print untuk melihat isinya. Nah, ini adalah data di dalam shopping data ini. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan data yang akan ditransformasi. Lalu nanti akan kita lakukan rescaling min-max menggunakan fungsi min-max scalar. Nah, di sini kita bisa membuat lalu di sini kita pisahkan menjadi dua variabel di mana x itu adalah array yang dimana ini merupakan umur, lalu income, lalu juga spending score. Nah, sedangkan Y ini lebih ke kolom yang isinya berupa informasi yaitu customer ID dan genre. Selanjutnya kita melakukan rescaling min-max pada yang X itu dengan nah, ini kita memanggil fungsi min-max scalar. Nah, fitur range ini sama dengan 0,1 ini artinya kita akan merescale age, annual income, sama spending score ini dengan nilai antara 0 sampai 1. Nah, untuk mentransformasikannya, kita bisa membuat perintah new. Ini kita menggunakan scalar tadi, fit
Nah, jadi di sini kita transformasinya ke data X. Nanti kita simpan di data new. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah dataset baru dengan nama misalnya dataset underscore new 1, di mana di sini kita akan membuat tabel baru. Yang dimana di sini customer ID-nya dan gender ini kita memanggil si X, sedangkan age, income, dan spending score itu kita memanggil dari data new. Putaran. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan beberapa data teratas. Nah, seperti yang terlihat di sini sudah terjadi rescale, di mana range-nya itu sudah berubah menjadi antara 0 dan 1, tidak seperti yang di atas tadi. Masih dengan data yang sama seperti sebelumnya, yaitu shopping data, kita akan membahas mengenai standarisasi data yang merupakan dalam perhitungan ini dilakukan berdasarkan mean atau nilai rata-rata ataupun simpangan baku. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan import standard scalar. Lalu kita print data yang awal tadi, data yang masih belum berubah. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita akan melakukan pemisahan. Sini perintahnya masih sama. Nah, proses selanjutnya yang membedakan di sini kita menggunakan standard scalar, di mana di sini tentunya menjadi standard scalar Nah, selanjutnya untuk transformasinya sendiri, kita bisa di sini membuat variabel data new 2. Di sini kita transformasikan. Sama seperti yang sebelumnya, kita di sini juga membuat sebuah dataset baru bernama new2, dataset new2, yang dimana di sini kita membuat data frame seperti yang tadi juga. Lalu ketika kita ingin mengeprint hasilnya, di sini kita panggil beberapa saja. Di sini ganti dataset new2. Nah, dapat terlihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah kesalahan. Di sini data new2 ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, data age, income, dan spending score di sini merupakan hasil dari transformasi standarisasi data yang tentunya berbeda dengan hasil dengan yang tadi min-max scalar. Untuk mengerjakan soal yang pertama, di mana kita mempunyai shopping data dengan missing value, hal yang pertama kita lakukan tentunya adalah mengimport pandas. Lalu kemudian kita panggil file dari CSV yang kita miliki dengan perintah sama dengan
Kemudian untuk melihat data kita tentukan. Nah, di sini ada data yang dapat kita lihat. Di sini bisa berisi missing value. Nah, di sini kita akan melakukan penanganan terhadap missing value ini. Nah, kita pastikan dulu apakah benar ada missing value. Print data. Nah, benar ya bahwa di sini ada missing value. Nah, bagaimana ketika kita ingin di sini kita akan menangani data ini dengan mengisi dengan median. Jadi kita memberikan perintah median dari data ini, lalu ini akan muncul mediannya. Lalu di sini kita buat misalnya adalah shopping itu sama dengan data nah lalu kemudian kita print shopping ini. Nah, di sini sudah terisi ya datanya, tidak seperti ini lagi, ada data yang kosong. Lalu kita bisa cek apakah masih ada data yang kosong. Nah, datanya sudah terisi semua, jadi missing value-nya sudah berhasil ditangani. Lalu kemudian kita masuk ke soal selanjutnya, di mana di sini kita melakukan rescaling data yang pertama dengan menggunakan min-max. Nah, kemudian untuk melakukan rescaling dengan min-max, yang pertama kita lakukan adalah mengimport numpy dan import min-max scalar. Selanjutnya di sini kita buat array sama dengan shopping karena tadi kan yang datanya yang sudah terisi missing value-nya yaitu shopping. Nah, kemudian ini kita pisahkan X dan Y, di mana X ini merupakan age, annual income, dan spending score, sedangkan yang 0 dan 1 ini lebih ke yang informatif. Lalu kemudian kita berikan range, di mana range-nya adalah antara 0 sampai 1. Lalu di sini misalnya kita buat sebuah variabel bernama data shopping itu transform X. Nah, di sini kita membuat data set baru shopping, di mana di sini ini menggunakan data shopping. Ini juga itu dia akan memanggil hasil rescaling tadi. Nah, kemudian kita bisa print ini. Nah, ini adalah hasil dari rescaling min-max. Lalu bagaimana rescaling dengan menggunakan standardization. Nah, hal yang pertama yang kita harus lakukan tentunya adalah mengimport standar scalar, karena kita kan di sini menggunakan standarisasi. Kalau tadi min-max kita mengimport min-max, kali ini kita mengimport standar scalar. Lalu kemudian
kita coba print lagi yang shopping tadi, shopping.head, yang ini datanya tadi ya, data yang sudah beri value. Lalu kemudian sama seperti ini, kita array, lalu kemudian proses ininya masih sama dengan yang ini. Hanya saja yang membedakannya di sini scalar sama dengan standar scalar, kemudian kita melakukan transformasi pada x. Lalu di sini misalnya kita beri nama data new itu sama dengan scalar. Ini sama dengan yang bukan. Lalu di sini kita bisa membuat dataset baru. Misalnya dataset new itu sama dengan sama perintahnya seperti sini, id.data frame. Nah, lalu di sini kita customer ID-nya masih menggunakan yang lama, gender juga yang lama. Nah, H ini kita pakai data new, jadi dia udah dilakukan rescaling dengan standarisasi, income juga dilakukan rescaling, dan spending score juga kita run. Nah, lalu kita print kembali perintahnya, yaitu dataset new .head. Nah, ini adalah hasil dari rescaling dengan menggunakan standarisasi. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.